Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi menjelang siang ini atau masih waktu duha ya. Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita semua, memberikan kesempatan, kenikmatan, juga tak kalah pentingnya juga adalah kemudahan untuk mendekatkan diri kepadanya dengan amal-amal taat, ketaatan yang semoga tentunya menambah semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, mengharap wajahnya dan ridhonya. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin azanillahu wa iyyakum. Hari ini insyaallah seperti biasa kajian kitab Al-Kabair sampai di hari ini sampai di kabair yang ke-25 insyaallah. Bertepatan dengan tanggal berapa ini? 24 September ya insyaallah. Dosa besar yang ke-25 yaitu bunuh diri. Bunuh diri dosa besar yang paling besar. Islam, agama Allah Subhanahu wa taala ini mengatur juga tentang jiwa seseorang, bahwa tidak ada yang memiliki hak untuk melenyapkannya kecuali ada Allah SWT atau hak yang benar. Maka seorang tidak boleh merampas orang lain atau bahkan dirinya sendiri bahkan juga tidak bisa memilikinya. Diri seseorang tidak bisa memiliki dirinya untuk kemudian menghabisi atau melenyapkan jiwanya, menghabisi nyawanya sendiri, atau yang dikenal dengan bunuh diri ya. Karena ini juga adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Amanat dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak ditumpahkan, untuk tidak alirkan darahnya ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat penyayang pada hamba-Nya. Allah Maha Rahmat. Allah sendiri ya kepada kita semua adalah melebihi sayangnya daripada seorang ibu pada anaknya. Innallaha arham bi ibadihi minal ummi waladiha ya. Dalam hadis yang sahih Nabi pernah bersabda, sungguh Allah amat penyayang pada hamba-Nya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Maka termasuk dosa besar ya, pelanggaran berat ketika seorang menjatuhkan pada kebinasaan dirinya sendiri, membunuh dirinya sendiri ya, melenyapkan nyawanya tanpa hak ya, tanpa alasan yang dibenarkan dalam syar'i.
Bagaimana melenyapkan nyawa orang lain tidak boleh, sama saja melenyapkan nyawa sendiri juga tidak boleh, ya. Karena hal ini adalah termasuk berarti mendahului ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mendahului apa yang Allah gariskan. Syekh Abdul Aziz bin Baz pernah mengatakan qatlun nafsi min akbaril kabair, bahwa dosa membunuh diri adalah di antara dosa besar yang paling besar. Wa min a'damil jaraim, dan di antara kejahatan yang paling jahat. Allah mengharamkan hambanya membunuh diri. Hal ini juga sebagaimana dikatakan oleh Imam Dhahabi dalam dalil yang pertama yang dibawakan oleh beliau adalah sama, yaitu wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, ya. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Innallaha kana bikum rahima, karena sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Wa may yaf'al dzalika udwana wa dzulma fasawfa nuslihi nara. Maka barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum, udwan di sini permusuhan, maksudnya diartikan di sini melanggar hukum, wa dzulma dan kezaliman, fasawfa nuslihi nara, ya, niscaya kami masukkan dia ke dalam neraka. Wa kana dzalika 'ala Allah yasir, dan yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum. Kemudian Allah mengatakan, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, nukaffir ankum sayi'atikum, niscaya akan kami hapus dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kamu atau kalian ke tempat yang mulia. Ini surga. Allah masukkan ke dalam surga bagi orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Nah, pertama dikatakan diampuni dosa-dosanya, dan juga dimasukkan ke dalam surganya. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Yani mudkhalan karima ini al-jannah. Tempat yang mulia adalah surga. Kebahagiaan hakiki, kebahagiaan yang abadi bagi seorang kelak, ya, setelah meninggalnya, bahkan dari hari kebangkitan nanti adalah surga. Tidak ada kenikmatan yang lebih agung bagi seorang mukmin daripada surga. Dan lebih dari itu adalah ru'yat wajhillah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Syekh bin Baz juga menambahkan, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Yani dengan cara apa dia membunuh dirinya, maka dia akan disiksa dengan cara itu pula sebagaimana membunuh diri. Jika dengan besi yang ditusukkan, maka dengan besi pula dia akan disiksa. Pedang, besi ini berarti mencakup pedang, tongkat, pisau, semuanya. Ya, barang siapa yang membunuh diri dengan cara menjatuhkan dirinya di tempat yang tinggi, baik gunung, gedung, bangunan yang tinggi, ya, maka juga akan diazab dan disiksa Allah kelak di hari kiamat dengan cara itu. Baik juga dengan yang membunuh dirinya dengan meledakkan dirinya sendiri, menghancurkan badannya, bom bunuh diri, ya, maka juga sama akan disiksa dan diazab kelak di hari kiamat. Ya, kata Nabi apa? Bi syai'in udziba bih yaumal qiyamah. Dengan sesuatu yang dia diazab dengannya, ya, dia dengannya membunuh dirinya, ya, yaumal qiyamah. Hakada yaqul, demikian dikatakan Nabi SAW, man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumal qiyamah. Entah dengan besi tadi dikatakan, ya, saif, pedang, bunduk, termasuk tembakan, ya, pistol dan seterusnya. Au ghairi dzalik. Fal wajib al hadar, maka wajib di sini untuk waspada, menjauhi yang seperti ini semua, ya. Membunuh diri
bukanlah solusi. Seberat apapun urusan seorang, sesulit apapun hidupnya, sesusah apapun keadaannya, ya, seorang tidak boleh membunuh dirinya. Karena kita wajib beriman terhadap takdir. Ada takdir yang baik, ada takdir yang buruk. Ya, jika ditakdirkan dalam takdir yang buruk, dia harus bersabar. Dan tingkatan yang lebih tinggi dari sabar adalah ridho, menerima dan tulus dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wajibnya adalah sabar, sunnahnya adalah ridho, tapi ridho lebih tinggi ketika seorang ditimpa musibah, bersabar. Ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kewajibannya untuk sabar, tapi sunnahnya untuk ridho. Tapi ridho sendiri kedudukannya justru lebih tinggi meskipun sunnah. Ya. Kalau wajibnya adalah sabar. Kalau tidak mendatangkan sabar berarti dosa dia. Ya. Naam. Maka siapapun yang wal wajib al-hadar, ya, membunuh dirinya dengan apapun caranya, wajib menjauhi hal seperti ini. Sudah kita ingatkan, tidak ada menimpa seorang kecuali musibah. Jika sesulit apapun hidupnya, Allah sedang mengujinya dengan musibah-musibah, maka dia harus bersabar. Dia harus yakin bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menginginkan pasti yang terbaik untuk hamba-Nya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dalam surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23 Allah mengatakan, dan tidaklah musibah yang menimpa kalian, ma asaba min musibat, dan tidaklah musibah yang menimpa di muka bumi ini, dan tidak bahkan pada diri kalian, illa fi kitab, kecuali sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Min qabli an nabra, sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, Likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Mengimani itu semua, meyakini itu semua, agar apa? Agar kita tidak sedih hati atas apa yang luput dari kita, yang hilang dari kita, yang lenyap, yang tidak jadi untuk kita, yang lewat dari kita. Wala tafrahu bima atakum, dan juga tidak terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Karena sesungguhnya itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan rezeki pemberian dari Allah, keluasan rezeki pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menjadi korun kedua, katanya, ya. Jangan pernah menjadi korun kedua yang menganggap kekayaan itu miliknya sendiri, apa yang diupayakannya, melupakan zat yang memberinya rezeki. Innama utituhu ala ilmin indi. Allah mengatakan tentang Qarun, ucapannya yang diabadikan dalam Al-Quran, innama utituhu ala ilmin indi. Allah beriman menyebutkan ucapan Qarun, sesungguhnya aku, kata Qarun, diberi perbendaharaan kekayaan karena ilmuku, kecerdasanku, kepintaranku, dan seterusnya. Jadi jangan pernah mengatakan ini karena buah hasil kerja kerasku, ulet. Tidak ada, ya. Ini semata-mata semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ma'asyiral ikhwah, ya, tidak perlu terlalu bergembira dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jabatan, dikira jadi pimpinan sebuah lembaga, sebuah perusahaan besar, atau komisarisnya bahkan, ya, memiliki saham besar misalnya. Adalah semata-mata karena kecerdasan. Nah, Allah yang memberikan karunia kepadanya. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, agar tidak terlalu bergembira dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Dan Allah menutup ayatnya ini dengan mencela yang kedua ini. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang terlalu membangga-banggakan diri. Lihat. Allah tidak menyukai orang yang putus asa misalkan. Tapi ayat ini ditutup justru poin yang kedua yang ditegur sama Allah, lebih parah lagi, lebih diingatkan lagi. Innahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena Dia Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang terlalu membangga-banggakan dirinya.
Syekh bin Baz juga dalam perkataannya mengatakan, jadi wajib bagi seorang untuk mewaspadai dari perbuatan membunuh diri itu, walau asabbahu syiddatan, meskipun dia ditimpa kepayahan, kesulitan hidup. Walau asabahu maradun syadidun, atau meskipun dia ditimpa sakit yang sangat parah. Au qalaqun, atau ditimpa kerisauan hidup, kegundah gulanaan. Au ghairi dzalika yajibu alaihi an yattaqiyallah. Atau selain itu semua, wajib baginya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dalam arti meninggalkan untuk bunuh diri. Ya, dia masih punya Allah, kenapa bunuh diri? Hanya ditinggal atau ditolak dari pacarnya, atau ditolak untuk nggak jadi nikah ya. Sudah hari H, menjelang hari H, undangan sudah disebar, ternyata batal nikah. Segala sesuatu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu sedih dengan apa yang luput darimu. Tidak perlu juga berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Jangan sampai terlalu luput, terlalu larut dalam kesedihan sehingga bunuh diri. Jangan sampai. Wajib baginya untuk bertakwa kepada Allah, wa an yahdar qatla nafsahu, mewaspadai dari membunuh diri sendiri, ya, dari bunuh diri. Lakin la yakhlud finnar, memang meskipun tidak kekal di neraka ya, tapi bukan berarti, bukan berarti bagi seorang kemudian menganggap sepele dosa ini. Ini dalil yang pertama, Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa may yaf'al dzalika udwana wa dzulma fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lainnya, ya, disebutkan oleh muallif, walladzina la yad'una Allah walladzina yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Dan orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain, tidak pula membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang hak, dan tidak berzina, ya, itu orang yang beruntung tadi. Adapun yang barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia akan mendapatkan hukuman yang berat. Barang siapa berbuat syirik, barang siapa yang membunuh jiwanya tanpa hak, ya, yalqa athama, maka dia akan mendapatkan hukuman yang berat, dosa yang besar. Dan Allah juga mengatakan wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian saling bunuh sebagian dengan sebagian yang lainnya. Wala yaqtul ba'dukum ba'da, karena hakikatnya kalian itu satu agama, satu millah. Wala taqtulu anfusakum, maka janganlah kalian saling membunuh di antara kalian. Wala yaqtul ba'dukum ba'da li'annakum ahlud din, kata Ibnu Abbas. Jangan sekalian dengan sebagian yang lain saling bunuh-membunuh, karena kalian adalah satu agama. Fa antum ka nafsi wahidah, demikian pula kalian seperti satu jiwa. Ya. Dan para ulama yang lain dalam menafsirkan ayat wala taqtulu anfusakum juga mengatakan, maksudnya janganlah bunuh diri. Janganlah kalian bunuh diri. Dan ini sesuai dengan hadis yang dibawakan oleh para ulama kita dari Amr bin As. Beliau mengatakan qala ihtalamtu fi lailatin baridah. Aku pernah mimpi basah di malam yang dingin, kata Amr bin As. Wa ana fi ghazwatin zata salasil, dan aku waktu itu mengikuti perang Zatu Salasil, perang Zatu Salasil, ya, namanya perang Zatu Salasil. Fa asfaqtu in iktasaltu, maka aku takut kalau aku tertimpa mati atau pingsan gitu ya, kalau aku sampai mandi basah, mandi junub. Jadi asfaqtu in iktasaltu an uhlika, aku khawatir kalau dengan mandi itu justru membinasakanku. Fatayamamtu, maka aku pun tayamum, tidak mandi wajib, hanya tayamum. Fasolaitu,
bi ashabi, aku pun mengimami salat para sahabatku. Jadi beliau imam ya. Salat itu bi ashabi maksudnya menjadi imam. Maka aku pun salat subuh bersama para sahabat. Fa dzakartu dzalika lin nabi, maka aku menyebutkan itu kemudian menceritakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Amr, shalaita bi ashabik, engkau mengimami salat dengan para sahabatmu, wa anta junub, sedangkan kau dalam kondisi junub. Ya. Fa akhbartuhu alladzi mana'ani minal iktisal. Kemudian aku pun menyebutkan alasan kenapa aku tidak mandi ya. Fa qultu inni sami'tu Allah yaqul, Amr bin As berhujjah ya. Aku mendengar Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahima, sungguh Allah ya penyayang kepada hambanya, penyayang kepada kalian ya. Innallaha bikum rahima. Fadhahika Rasulullah walam yakul syai', maka tertawalah Rasulullah dan tidak mengatakan kata-kata lagi. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Jadi alasannya benar ya. Beliau dibenarkan alasannya ketika memang kalau dengan mandinya itu bisa khawatir menyebabkan kematiannya. Jadi kalau di Jaziratul Arab mungkin daerah yang sangat dingin ya. Jadi kalau musim dingin sangat dingin, lebih dingin lagi. Hari biasa aja dingin, apalagi di musim dingin ya, lebih dingin lagi. Maka kalau mandi bisa menimbulkan sesuatu. Apalagi kalau perang mungkin banyak luka di badannya. Ya namanya perang ya, mustahil bersih ya enggak. Jadi selamat sekujur tubuh enggak tersentuh apapun dengan pedang orang lain, kayaknya hampir-hampir tidak mungkin. Pasti ada luka di tangannya mungkin atau di kakinya ya kan? Ya. Dan ini sangat berbahaya, bisa jadi menimbulkan, dan pernah terjadi di zaman Nabi SAW, ada seorang yang memfatwakan dia harus suruh mandi, bagaimanapun walaupun lukanya di kepalanya, maka dia mandi, akhirnya menyebabkan kematiannya. Nabi mengatakan kenapa tidak menyuruhnya tayamum, padahal Allah memberikan rukhsah, keringanan pada hamba. Dan Allah lebih menyukai hambanya yang mengambil keringanan ketika Allah berikan keringanan. Allah menyukai hambanya yang mengambil rukhsah ketika memang dia berhak untuk mendapatkannya. Rukhsah tadi, paham ya? Jadi ketika orang memang hak baginya untuk mengambil rukhsah, maka sunnah utama untuk dia lebih mengambil rukhsah tadi, meskipun dia sanggup. Ya, meskipun dia sanggup untuk tidak mengambil rukhsah tadi. Maka di sini ma'asyiral muslimin, ya, fikih kita juga harus cerdas ya, memahami din ini, mengamalkannya khususnya, ya, pengamalannya. Tidak malpraktek istilahnya. Jangan sampai bab-bab yang seperti ini justru malah menjatuhkan kita pada ternyata menjadi sebab bunuh diri sendiri. Ya. Terjatuhnya kita pada kebinasaan. Tidak boleh membunuh dirinya sendiri sekalipun ya. Maka ini juga menjadi dasar batilnya pemahaman sebagian orang yang membolehkan bom bunuh diri, ya. Dengan dalil kata mereka dulu sebagian sahabat untuk mengalahkan musuh-musuh, maka ketika perang berkecamuk mereka menjatuhkan ke musuh, ya, lalu kemudian membunuh sebagian yang terbunuh, kemudian dia pun akhirnya pada ujungnya mati juga. Atau sebagian riwayat yang dilemparnya seorang ke dalam pasukan, jadi pakai manjanik dilempar untuk kemudian dia bisa menembus apa? Benteng, agar bentengnya kemudian nanti dihancurkan. Jadi dia naik, kelempar, masuk, baru kemudian dia membuka gerbang. Ini kata para ulama, ini bukan bunuh diri, tapi ada masih upaya untuk dia melakukan hal yang membantu dalam cara perang atau jihad, termasuk siasat yang dibolehkan, ya, yaitu membuka gerbang agar kemudian pasukan kaum muslimin bisa membunuh, memerangi orang-orang yang memang wajib untuk diperangi, ya. Nah, jadi sangat jauh dengan illah atau alasan orang-orang yang mengatakan bom bunuh diri. Dan ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin, ya. Utsaimin menerangkan bab ini lebih terang lagi, lebih jelas lagi tentang bom bunuh diri ini.
Jadi di halaman 211 ini beliau menerangkan. Kalau antum baca, apabila ada yang berkata, bukankah para sahabat dahulu mempertaruhkan nyawa mereka dengan cara masuk ke dalam barisan musuh seperti dalam peperangan melawan Imperium Romawi? Jawaban kami benar, akan tapi apakah perbuatan mereka tersebut termasuk dalam kategori aksi bunuh diri? Ternyata bukan, ya. Mereka memang berada dalam kondisi dan situasi yang sangat berbahaya, akan tetapi masih ada kemungkinan bagi mereka untuk selamat dalam aksi tersebut. Dengan pertimbangan ini, mereka berani menerjang pasukan Romawi dan berhasil membunuh beberapa orang. Ya Allah takdirkan terbunuh. Kemudian mereka kembali ke barisan pasukan kaum muslimin dengan selamat dengan izin Allah. Atau mungkin sebelum selamat terbunuh misalnya. Tetap tidak dikatakan bunuh diri. Andaikan terjadi pun dia sampai terbunuh juga. Ya, seperti inilah yang dilakukan oleh Barra' bin Malik radhiyallahu anhu, saudara dari Anas bin Malik, ya, dalam perang Yamamah. Tatkala pasukan kaum muslimin sampai di benteng pertahanan pasukan Musailam al-Kadzdzab. Jadi memerangi siapa ini? Nabi palsu. Umur berapa dia Nabi palsu? Tahu antum? Musailam al-Kadzdzab ngaku nabi, umur berapa dia? 90 tahun. Jadi bukan tua, makin tobat makin sesat. Ini hikmah ibrah yang harus diambil juga. Jadi nggak ada satu keselamatan, istilahnya jaminan selamat bagi seorang akidahnya, manhajnya, meskipun sudah sepuh gitu ya, sudah kibar, sudah senior, tidak ada. Maka kita harus selalu waspada dan tidak boleh ujub, jauhi ujub, ya. Sekelas Musailamah yang sudah pernah beriman kepada Nabi SAW, mengikuti Nabi SAW, tapi ternyata di akhir hayat dia membelot, ya, mengaku Nabi. Maka Nabi menggelarinya Kadzdzab, pendusta, ya, Nabi palsu. Lihatlah, tatkala pasukan kaum muslimin sampai ke benteng pertahanan pasukan Musailam al-Kadzdzab ini, ternyata semua pintunya tertutup rapat, sehingga para sahabat tidak bisa masuk untuk menyerang mereka. Barra' bin Malik pun adalah, karena dia adalah seorang yang pemberani, ya, dalam kondisi sulit seperti ini, dia tadi adalah saudara Anas bin Malik, ya. Dalam kondisi yang sulit seperti ini, maka meminta kepada pasukan kaum muslimin untuk melemparkan tubuhnya. Berarti pakai manjanik, ya, kebayang, ya? Atau pakai apa? Pokoknya dilemparkan tubuhnya, ya, ke dalam benteng agar dia dapat membuka pintu gerbang benteng tersebut dari dalam. Ini potensi mati nggak? Potensi, ya. Kalau kelempar kek jatuh mati, ya. Tapi mungkin perhitungannya orang ini kuat, kalaupun dilempar bisa salto guling-guling, tidak jatuh, tidak mati istilahnya, jatuhnya tidak mati, masih bisa mempertahankan diri, ya. Tentu diperhitungkan, bukan sebagaimana bom bunuh diri, ya. Benar-benar dari awal yang hancur dia yang hancur pertama, baru orang lain. Kalau ini dilempar, ya, dengan perhitungan masih mungkin selamat, baru kemudian membunuh sebagian orang, lalu dia membuka gerbang, masuklah kaum muslimin melalui gerbang tersebut, ya kan? Ya, maka mereka pun melemparkan tubuh Barra' bin Malik, ya, ke dalam benteng pertahanan pasukan Musailam al-Kadzdzab, hingga akhirnya dapat membuka pintu gerbang, ya, dan kaum muslimin pun berhasil masuk membunuh al-Kadzdzab ini. Maka kata Syekh, catatannya di sini, tentunya kita tidak menjadikan peristiwa seperti ini sebagai alasan dan pembenaran terhadap gerakan aksi bom bunuh diri yang dilakukan atas perintah pimpinan tertentu. Ya kan? Kita hanya berharap dan berdoa semoga Allah Ta'ala tidak mengadab para pelaku bom bunuh diri. Jadi Syekh masih baikkan ini, semoga tidak diadab, karena orang yang bunuh diri resikonya besar. Apa risikonya? Diancam dengan ancaman yang besar, sampai ancamannya dibilang kekal. Meskipun para ulama memahaminya ayat tersebut bukan kekal selama-lamanya sebagaimana kekalnya orang kafir. Karena status muslim atau mukmin, ya, ketika meninggal tidak dalam kondisi syirik, tetap dalam bawah kehendak Allah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah ampuni, ya ampuni. Ya, tidak sampai kekal sebagaimana kekalnya orang-orang kafir atau musyrik, ya. Jadi harus dipahami dengan baik di sini. Nanti ayatnya ada soalnya tentang hal ini, tentang yang menyebutkan kekal itu.
Syekh kemudian mengatakan kemungkinan mereka melakukan aksi bunuh diri ini, yakni aksi bom bunuh, karena tidak mengetahui hukumnya dan didasari oleh niat yang baik serta semangat untuk membela agama. Maka barang siapa yang bunuh diri dengan suatu cara tertentu, maka akan diadab di neraka nanti dengan cara yang dia lakukan. Nah, jadi Syekh memandang kenapa masih mendoakan semoga tidak diazab sama Allah, semoga diampuni sama Allah, karena kadang yang melakukannya adalah orang-orang bodoh yang tidak mengerti agama. Ya, baru paham kulitnya saja, baru belajar sebentar, kemudian langsung bunuh diri, bom bunuh diri. Ya. Jadi saya di sini bukan berarti membenarkan, afan ya, hati-hati, jangan dibelokkan arahnya. Saya tetap memandang tadi dari awal jelas hukumnya tidak boleh bom bunuh diri. Ya. Nah, kembali ke dalil yang dibawakan oleh Imam Az-Zabahi rahimahullah ta'ala. Dari Jundab bin Abdullah bahwa Nabi pernah bersabda, kana mimman kana qablakum, hadis Bukhari Muslim ya, rajulun bihi jurhun. Dahulu ada di antara orang-orang sebelum kalian ini orang yang sedang terluka. Terluka karena berperang ya, bukan luka biasa, luka tapi karena perang. Fajazi'a fa'akhadha sikinan. Lalu dia putus asa mengambil pisaunya, fahazza biha yadahu. Lalu kemudian mutus sini tangannya. Ya, seperti orang bunuh diri, layaknya bunuh diri. Di pergelangan tangannya ya. Fama raqa ardamu hatta mat. Maka mengalirlah darah ya. Terus mengalir sampai akhirnya dia mati, kehabisan darah. Qala Allah Ta'ala badarani abdi binafsih. Hambaku mendahuluiku dengan bunuh diri. Haramtu alaihil jannah, maka aku haramkan baginya surga. Allah beriman, hambaku telah mendahuluiku dengan tangannya sendiri, ini bunuh diri. Mendahului Allah maksudnya ketentuan ajalnya. Padahal bisa jadi ajalnya bukan sekarang, tetapi dia bunuh diri. Terus meskipun kita kembalikan kalau makna segala sesuatu ditakdirkan, segala takdir tentu ditakdirkan. Bagaimana makna? Tidak ada yang merubah doa kecuali takdir, Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa, Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ya sama juga maknanya adalah tetap ditakdirkan juga seorang berdoa itu. Berdoanya pun ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau disinkronkan segalanya ya, segala sesuatu sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada orang ada pilihannya orang itu. Ya. Untuk mati mulia atau mati hina. Orang yang mati bunuh diri mati hina. Karena Allah mengharamkan baginya surga. Jadi haram bukan haram ala ta'bid, bukan selama-lamanya tentu. Kembali ke makna dosa besar saja. Karena bunuh diri bukan seperti syirik yang tidak akan diampuni selama-lamanya. Tapi bunuh diri tetap kategorinya adalah kabiratun minal kabair, ya. Dosa besar di antara dosa besar. Taib, hadis berikutnya lebih menjelaskan lagi. Abu Hurairah berkata Rasulullah bersabda, "Man qatala nafsahu bihadidatin fa hadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada." Lihat ada kalimat khalidan mukhalladan fiha abada. Tetap tafsirnya, penjelasannya tidak sampai khalid mukhalladnya orang kafir. Ya. Padahal redaksinya itu jelas banget ya. Barang siapa bunuh diri dengan sepotong besi, maka dia akan memegang potongan besi tersebut kelak di hari kiamat dan akan masuk ke perutnya dan dia berada di neraka jahanam kekal untuk selamanya. Dan barang siapa yang membunuh diri, wa man qatala bisum dengan racun, fasumuhu yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhallada fiha abada. Dan barang siapa bunuh diri dengan racun, maka dia di neraka jahanam akan meminum racun tersebut terus menerus dan kekal di dalam neraka jahanam untuk selamanya. Di halaman 212 Anda melihat ada keterangan dari Syekh Utsaimin. Jadi tidak kekal dalam arti
kekalnya orang kafir ya. Lalu apakah keterangan ini menunjukkan bahwa orang tersebut menjadi kafir karena khalid mukhalad fiha, kekal selama-lamanya? Sebab hanya orang kafir yang akan kekal selamanya di dalam neraka, kata beliau. Jawabnya tidak ya, karena dia bukanlah orang kafir. Jadi ketika meninggal ia harus tetap dimandikan, dia harus dikafani, disolati dan didoakan agar mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut dicontohkan oleh Rasulullah SAW terhadap seorang yang mati bunuh diri dengan tombak. Maka jasad orang tersebut pun dimandikan, dikafani, disolatkan. Meskipun Rasulullah tidak mensolati. Jadi Nabi tidak mensolati orang yang masih belum bayar hutang. Nabi juga enggak mensolati orang yang bunuh diri. Tapi para sahabat disuruh tetap. Karena fardu kifayah, kalau tidak dilaksanakan sama sekali, semua berdosa. Ya. Sholat jenazah itu fardu kifayah, kalau tidak ada yang mensolati sama sekali semuanya berdosa. Karena dia masih muslim. Orang yang mati bunuh diri masih muslim. Orang yang mati masih di atas hutang juga masih muslim. Maksudnya orang muslim yang mati di atas hutang juga masih muslim. Ya, maka Nabi hanya memberikan peringatan sebenarnya. Peringatan tegas kepada para sahabat, kepada kaum muslimin agar meninggalkan perbuatan-perbuatan seperti ini ya. Karena ini bentuk tidak mengindahkan agama. Tidak mengamalkan dengan baik, malpraktek dalam beragama ya. Kalau seorang tidak boleh menghilangkan atau melenyapkan nyawanya sendiri, sekalipun tidak boleh ya. Jadi Nabi tetap memerintahkan para sahabat untuk mensolatinya, meskipun beliau tidak mensolatinya. Hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut tidaklah kafir, ya. Sehingga ia tidak harus kekal selamanya di dalam neraka. Adapun penyebutan kekal selama-lamanya dalam hadis ini karena memang kata-kata tersebut benar-benar berasal dari Rasulullah SAW, maka kata tersebut merupakan ancaman maknanya, ya, yang sangat serius dan perintah untuk menjauhi perbuatan terlarang tersebut sejauh-jauhnya. Nah, hal ini juga diterangkan lagi oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala. Beliau juga mengatakan demikian, sama ya. Jadi, lakin la yakhlud finnar khuludal kafir. Akan tapi tidak kekal di neraka sebagaimana kekalnya orang kafir. Ya, min jinsi baqiyati ahlil ma'asi tahta masyiatillahi jalla wa'ala. Karena pelaku dosa besar, karena pelaku bunuh diri ini sama saja termasuk kategori pelaku maksiat yang masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak diampuni, diampuni. Kalau Allah berkehendak diadab, orang ini diadab, maka orang ini akan diadab. Karena kaidahnya hanya ini ayat ini, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Yang belas enggak akan diampuni itu dosa syirik akbar. Ya Pak ya. Jadi yang kekal selama-lamanya itu yang jatuhnya pada syirik akbar atau kufur akbar. Adapun duna dzalik, adapun yang di bawah syirik akbar itu maka Allah mengampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Maka dosa membunuh diri ini adalah dosa maksiat yang kategorinya adalah duna syirkil akbar, di bawah syirik akbar. Maka ini hukumnya tahta masyiatillah lima yasha tadi, masih di bawah kehendak Allah. Ya, insya Allah afa anhu, kalau Allah menghendaki untuk memaafkan maka Allah maafkan. Wa insya'a adzabahu ala qadril jarima allati fa'alaha. Dan kalau Allah berkehendak untuk mengadabnya maka akan diadab sesuai kadar dosa yang dia lakukannya. Maka setelah disucikan, setelah dibersihkan, difilter kotoran-kotorannya, dosa-dosanya, Allah kemudian mengeluarkan dari neraka dan masukkannya ke dalam surga dengan sebab tauhid dan Islamnya, ya, yang dia mati di atas Islam. Paham ya? Jadi hadis Nabi SAW meski sekeras itu
maknanya bukan berarti kekal selamanya, tetapi hanya ancaman dan peringatan keras agar meninggalkan perbuatan seperti ini. Juga dalam hadis yang sahih disebutkan oleh Imam Dhahabi ini, disebutkan tentang orang yang merasa kesakitan karena luka-lukanya, sehingga ia tergesa-gesa untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, dengan menusukkan pedang di perutnya. Maka Nabi SAW bersabda, huwa min ahlin nar, dia adalah penghuni neraka. Jadi beberapa kali dalam hadis disebutkan ada orang lewat, ya, dipuji oleh para sahabat, dia ahli surga, ya kan? Lalu begitu orang yang muncul, Nabi mengatakan bahkan dia penghuni neraka. Terus orang yang sama lagi disebut oleh para sahabat, dipuji-puji, ternyata Nabi mengatakan bahkan dia di neraka. Ya, para sahabat selalu muji-mujinya tentang selalu terdepan, selalu jihad pun terlalu terdepan, memberani jihadnya. Maka dia adalah orang yang di surga, kata para sahabat. Tapi ternyata Nabi mengatakan dia di neraka. Maka ada salah satu sahabat yang nguntit orang ini terus, ngikuti kemana orang ini. Sampai pada akhirnya ketika terkena luka, banyak luka, sayatan pedang di peperangan, ternyata dia tidak sabar mengambil belatinya lalu bunuh diri. Lalu membunuh dirinya. Ya. Nah, maka shadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benar apa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun orang kadang dohirnya baik, orang memuji-mujinya penghuni surga, ternyata ujungnya hanya Allah yang tahu. Ya, dan Nabi tentu dikabarkan kenapa Nabi bahkan dia di neraka. Sudah dikabarkan sebelumnya tentang akhir seseorang ini. Ya. Meskipun akhir seseorang itu belum terjadi, tapi Allah telah mengabarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Innamal a'malu bil khawatim. Kembali berarti pentingnya ya amal itu di akhir. Sekalipun sudah 70 berapa Pak? Di sini yang hadir ada jamaah saya yang biasa ikut kemana-mana. 70 berapa atau Pak? 70 berapa? Masih 60. Keren 7. Jadi nggak ada jaminan bahwa kita akan mati dalam kondisi husnul khatimah. Makanya kita selalu waspada, takut untuk menutup usia kita dalam keburukan. Takutnya dengan apa maksudnya? Ya dengan selalu amal taat, ketaatan. Karena kita nggak tahu kapan akhir dari usia kita. Belum finish kita ini ya. Yang muda sama, belum tentu muda itu matinya tua juga, belum finish. Ya. Karena amal itu tergantung di finishnya, ketika finish. Di akhir. Saat di garis finish itu dicabut rohnya, ya. Saat maksiat itulah berarti ditutup dengan keburukan. Nauzubillah min dzalik. Innamal a'malu bil khawatim. Kalau kita lihat tadi juga apa yang dikatakan oleh Amr bin As ya, ketika dia berhujah ya, dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh dirimu. Lalu beliau pun karena khawatir dari dinginnya yang sangat dingin, air yang sangat dingin bisa membunuh dirinya, lalu beliau mengambil kesimpulan untuk tidak mandi junub tapi memilih tayammum ya. Dan Nabi pun tidak mengingkarinya. Maka hadis ini menunjukkan anna Amr ta'awwala hadhil ayah halaka nafsihi la nafsa ghairahu. Menunjukkan bahwa ayat ini maknanya la taqtulu anfusakum, maksudnya adalah janganlah kalian membunuh dirimu, bukan diri orang lain. Ya, sebagaimana tafsir yang pertama tadi kan mengatakan jangan kalian sebagian lain dengan sebagian lain saling bunuh. Qad yakun maknanya itu, tapi yang lebih dipahami oleh kebanyakan para ulama kita adalah makna ayat ini adalah jangan membunuh dirimu sendiri ya. Dan ini yang dipilih oleh Amr bin As ya dalam menafsir ayat yang mulia tadi. Dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh Amr bin As. Dan hadis akhir ya, dari perkataan dari apa? Dari Imam Dhahabi, disebutkan oleh Imam Dhahabi dari Yahya bin Abu Bukair, dari Abu Kilabah, dari Sabit bin Ad-Dhahhak,
bahwa Nabi SAW bersabda, lu'inal mu'min ka qatlih, la'nul mu'min ka qatlih, mencela atau melaknat seorang mukmin seperti membunuhnya, sama dengan membunuhnya. Wa man qadhafa mu'minan bi kufrin fa huwa ka qatilihi, sama juga barang siapa menuduh seorang mukmin dengan tuduhan kekafiran, maka sama dengan membunuhnya. Wa man qatala nafsahu bi syai'in adzabahullah bihi yaumal qiyamah, dan barang siapa bunuh diri dengan sesuatu, maka Allah akan mengadabnya kelak dengan sesuatu yang ia gunakan untuk membunuh dirinya di hari. Jadi Allah akan mengadabnya kelak di hari kiamat dengan sesuatu yang dia gunakan untuk membunuh dirinya. Waliyadzubillah. Jadi ini kembali ke tadi ya, penjelasan awal. Baik membunuhnya dengan pisau, ya, apalagi pisaunya karatan, ya kan, sami mawon akan disiksa dengan itu juga. Alat yang digunakan untuk bunuh diri. Maka Syekh Utsaimin mengatakan barang siapa bunuh diri dengan menggunakan sebuah benda seperti pisau, maka ia akan diazab dengan benda tersebut di neraka jahanam. Artinya seorang yang bunuh diri akan diazab di neraka jahanam dengan azab yang sama sebagaimana dia bunuh diri. Apabila sengaja minum racun, ya, maka kelak di akhirat juga akan menenggak racun tersebut terus menerus. Ia akan disiksa terus menerus dengan racun tersebut di dalam neraka. Dicontohkan semua sama Syekh Utsaimin ini, yang naik ke atas rumah, menjatuhkan diri hingga tewas, ya, kemudian juga dengan menikam tubuhnya sendiri dengan pisau, sama hukumannya akan sebagaimana. Termasuk pula yang bunuh diri dengan aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh beberapa kelompok dengan dalih bahwa perbuatan tersebut termasuk jihad. Sama, mereka akan diazab dan dihukum sama Allah di hari kiamat di neraka dengan bunuh diri pakai bom juga. Dan yang miris kalau dengar beritanya kan, ya, padahal dia mungkin seumur hidupnya menutupinya, malah dibongkar sendiri kemaluannya. Jadi ketika bunuh diri mental kemana-mana kan tuh, termasuk kemaluannya. Nauzubillah min, kan jadi malu. Yang orang setiap hari justru malah ditutup-tutupinya, ini malah dibongkar semua otomatis. Pental-pental tuh mana-mana fisiknya. Ya, sudah berpikir sekali, 1 juta kali berpikir nggak tuh? Kalau nanti badannya kebuka, singkap auratnya, menyingkap aurat saja nggak boleh, apalagi dengan sengaja menyingkap auratnya berarti. Ini sengaja menyingkap auratnya, karena meledakkan diri berarti menghancurkan badannya kemana-mana, berkeping-keping. Semuanya terbuka, yang tadinya tertutup jadi terbuka. Sudah berpikir sampai ke sana belum itu orang yang mau bunuh diri? Dengan bom, ya, dengan dalih apapun, ya, katanya jihad lah, tidak dibenarkan. Taktik jihad masih banyak selain dengan menghancurkan dirinya sendiri. Dan kalaupun boleh, sangat ketat syaratnya kan. Ya, mungkin dia orang seorang diri, nggak ada lagi teman-temannya juga, ya. Dia maju juga mati paling 1 orang. Kemudian masuklah orang-orang semuanya sudah ke tempat yang dia sudah rencanakan, dengan keberhasilan yang sangat juga pasti misalnya. Jadi banyak syarat yang mungkin harus dipenuhi. Dan dalam medan perang pula misalnya, bukan dalam medan yang damai, ya. Kalau lagi damai, gencatan senjata kita juga tidak boleh. Utusan saja tidak boleh dibunuh dalam Islam. Adabnya utusan tidak boleh dibunuh. Ini orang kafir ngirim utusan ke kita untuk negosiasi, maka orang negosiasi ini nggak boleh dibunuh. Meskipun orang kafir, meskipun lagi berkecamuk perang, ya. Naam, makanya kalau kita lihat di dalam sirah Nabi atau sejarah para sahabat, ketika adu pedang itu, ketika musuhnya mati, terus tidak segera dikejar, kemudian kan sahabat misalnya yang menang dikejar dibunuh, tidak. Kalau ada lagi duel, ya duel, gentle istilahnya. Tidak kemudian musuh kemudian menyerang langsung, tidak. Etikanya tetap dipakai, etika perangnya, ya. Lagi duel, ya duel, yang salah satu mati, ya atau konsekuensi teman-temannya menerima kematian itu. Kekalahan itu maksudnya tidak kemudian balas langsung serbu karena dia mati kita balas lagi, tidak. Jadi banyak hal yang dilanggar kan, ya, kadang, ya.
orang-orang yang melakukan bom bunuh diri. Syekh makanya sangat keras sekali nih kalau lihat dibacaan tuh. Bahasanya nyindir banget Syekh ini. Mereka yang melakukan aksi bom bunuh diri menganggap bahwa mereka telah mengorbankan diri untuk jihad di jalan Allah. Mereka sebenarnya telah melakukan tindakan bunuh diri tanpa disadari. Mereka tidak termasuk orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Tidak termasuk, kata beliau. Kalau tidak termasuk ya mati sangit. Kalau bom kan kebakaran soalnya ya. Nauzubillah. Padahal barang siapa yang minta kepada Allah mati syahid dan dia pun berusaha mewujudkannya, sekalipun dia meninggal di atas ranjang tidurnya, tetap dicatat sebagai mati syahid sekalipun meninggalnya di atas ranjang tidurnya. Kalau dia sudah pernah terus-terus berdoa minta syahid, ya, berusaha mengamalkannya dan nggak ketemu medan perang, nggak pernah jumpa medan perang, pun ketika perang nggak pernah mati istilahnya. Dia minta syahid, setiap kali perang pun nggak pernah mati, selalu balik dalam kondisi sehat walafiat dengan harta rampasan perang yang banyak. Giliran pulang dari sholat, duduk sebenar, mungkin lagi ngopi, bahasa kitanya, qadarullah meninggal. Maka dia catat sebagai mati syahid. Karena Nabi mengatakan dengan jelas ya, barang siapa minta syahadah, man talaba syahadah bil haq, dengan kebenar, dengan cara yang benar ya, dan dia mewujudkannya dengan cara yang benar, maka dia tetap dicatat sebagai orang yang mati syahid sekalipun meninggal di atas ranjangnya. Tapi yang seperti ini caranya salah. Ya. Naam. Maka waspadalah ya, jangan pernah mendefinisikan agama menurut hawa nafsu kita masing-masing. Cara berpikir picik kita yang terlalu dangkal ya. Bagaimana ulama memahami, baca kitab-kitab mereka, jangan malas ya. Jangan sampai kita ternyata sejauh ini kurang membaca kitab-kitab para ulama yang menerangkan tentang ini. Ini salah satu di antaranya. Syekh Utsaimin ternyata menerangkan di bab apa ini yang dinukil ini di bab syarahnya Syekh Utsaimin, bab tahrimu la'nil insan awid dabati bi'anihi. Jadi dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, bab larangan mencela seorang mencela tahrimu la'nil insan awid dabah. Larangan mencela seseorang atau binatang tunggangannya. Ya. Dia mensisipkan pembahasan ini nih. Karena ngetren di anak-anak muda, ya, di anak-anak zaman sekarang menganggap bunuh diri, bom bunuh diri itu syahid. Ini tidak benar sama sekali ya. Harus kita bantah, harus kita sabar menerangkan kepada orang-orang yang punya syubhat seperti ini. Semangat juang yang tinggi tetapi nggak ngerti agama dengan baik. Kalau bahasa anak muda sekarang udah keren-keren padahal ya. Apa ya? Semangat boleh tapi bego jangan. Bener. Kita beragama seperti itu, semangat boleh tapi jahil nggak boleh. Al-iqtisad fi sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Bahasanya para sahabat Nabi mengatakan, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, bersederhana dalam sunnah lebih baik ketimbang semangat tapi bid'ah. Ya. Bom bunuh diri bid'ah. Cara yang tidak pernah diajarkan. Jadi kalau sangat-sangat kepepet pun mungkin dengan harus instruksi imam. Di medan jihad, bukan di medan yang bukan jihad ya. Ada istilahnya, ada syarat ketat yang sangat harus dipenuhi ya. Tidak seperti ini, seperti yang kita lihat, kita saksikan ya, di media sosial atau media TV media. Banyak yang jelas-jelas adalah kedangkalan dalam beragama, kebodohan dalam memahami agama ini. Dan kita tidak pernah rela anak-anak muda kita diracuni, dirasuki dengan pemikiran jahat seperti ini, radikal yang jauh dari cahaya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Nabi yang rahmat, menebarkan rahmat, mengajarkan rahmat, ya, memerintahkan umatnya untuk rahmat bahkan kepada hayawan, baik kepada hewan sekalipun. Ya.
Man la yarham la yurham, kata Nabi. Barang siapa tidak rahmat sama orang, maka tidak akan dirahmati. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmatilah makhluk yang ada di muka bumi, maka yang di langit akan merahmatimu. Syekh bahkan di sini menerangkan ya, bahkan mereka akan disiksa di dalam neraka jahanam dengan cara seperti yang mereka lakukan pada saat mereka mengakhiri hidupnya, dia bunuh diri, bom bunuh diri. Karena ini adalah yang diharamkan Allah, sedangkan yang disebut seorang syuhada yaitu orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan seluruh perintahnya, menjauhi seluruh larangannya. Bom bunuh diri bukan melaksanakan perintah Allah, termasuk justru melanggar larangan Allah. Karena Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Nah, Allah juga mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Naam. Menutup di paragraf terakhir ini Syekh Utsaimin ya, menambahkan kami hanya bisa mendoakan lagi. Sekali lagi Syekh berulang-ulang ya mengatakan kalimat ini. Kami hanya bisa mendoakan orang-orang yang telah melakukan aksi bom bunuh diri, semoga dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah dan tidak diazab. Berharapnya begitu. Karena di hadis-hadis yang lain jelas diazab. Barang siapa membunuh dirinya dengan ini maka diazab dengan ini kan. Hadis yang tadi kita sebutkan, man qatala nafsu bi hadidatin fa hadidatuhu. Maka hadidatuhu menjadi apa? Menjadi siksa bagi hadidatuhu fi yadihi yatawajjah biha fi batnihi fin nari jahannam ila akhirih ya, hadis-hadis tadi. Syekh menerangkan mereka melakukan hal tersebut karena mereka tidak mengetahui hukumnya. Mereka telah salah dalam mentakwilkan makna jihad. Mereka tidak akan mendapatkan pahala jihad, tidak pula termasuk orang yang mati syahid atau para syuhada, karena mereka telah melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah sama sekali. Dan perbuatan tersebut termasuk yang diharamkan. Ingat, yang diharamkan. Ya. Dan bunuh diri mau dengan bom, dengan apapun tetap semuanya haram. Ya. Menambahi keterangan tentang tadi, apakah kekal tidak tadi bahasa hadis Nabi tadi, Khalid Mukhalad itu sampai menjadikan kafir. Syekh Albani juga ketika ditanya, beliau mengatakan qala su'ila Syekh Albani anna hadzal hadis manau ta'bid wa hal yaqtadil kufur, qala na'am. Apakah konsekuensinya bisa jatuh pada perbuatan kufur? Beliau mengatakan na'am. Dohir hadis menunjukkan ini. Fi man yastahil intihar, bagi orang yang menghalalkan bunuh diri. Bagi yang menghalalkan. Beda Pak dengan yang bunuh diri dengan yang menghalalkan, yakni punya keyakinan ini halal. Ya. Fa huwa kama jaa fil hadis. Jadi Khalid Mukhalad finnar itu sebagai orang yang menganggap bolehnya bunuh diri. Ya. Berarti kira-kira yang mana Pak? Justru yang aksi bom bunuh diri yang bahaya ini. Benar nggak? Karena orang yang masuk pada aksi bom bunuh diri ini kategorinya sudah pada keyakinan pembolehan. Beda dengan orang yang lagi putus asa kemudian ya kan? Ya kan? Atau minum racun. Dia mungkin bisa jadi tidak sampai mengatakan saya ini boleh gitu. Hanya saja karena sudah putus asa, sudah akhirnya bunuh diri. Tidak pernah meyakini itu boleh. Tapi gimana dia nggak bisa menerima hidup yang ada gitu. Tidak bisa menerima konsekuensi hidup yang ada. Dia tidak bisa, seakan-akan sempit dadanya sudah untuk hidup, bertemu dengan orang sudah nggak ada lagi baginya kehidupan, maka bunuh diri. Meskipun ini salah, dosa besar, tapi tidak sampai pada derajat dia membolehkan. Tapi yang aksi bom tadi, bunuh diri, ini kalau dikaji ulang, meskipun salah takwil ya, semoga salah takwil, benar-benar salah takwil. Karena bisa jadi salah takwil memahami hadis dan ayat.
Ada juga yang memang bukan berangkat dari salah takwil, benar-benar keyakinannya begitu. Boleh misalkan meskipun hancur badannya, pokoknya yang penting demi agama kata dia. Maka ini jelas derajatnya berbeda. Dan ini yang dikatakan Syekh Albani benar bisa memberikan konsekuensi kafir ya ketika istahalla menganggap halal. Ini yastahil intihar, menganggap halal punya intihar atau bunuh diri. Wal kufur indana kisman, dan kufur yang kita tahu ya ada dua, kama yaqulu ahlul ilmi wa tahqiq. Ada kufur i'tiqadi, ada kufur amali. Ada dua ya, kufur i'tiqad dan kufur amal. Faman fa'ala fi'lal kufar wa i'tarafa bi khata'in hadzal fi'l amina bihi annahu bi annahu khata'un ittiba'an li syara' walakin ghalaba al hawa wa ghalabatu nafs al amar bisu wa kufru amali. Kalau ada orang yang melakukan perbuatan kufurnya orang kafir ya, dia pun mengetahui bahwa itu keliru kalau perbuatannya ini jelas-jelas keliru juga, maksudnya meyakini ini keliru, maka orang yang seperti ini berarti aman ya, maksudnya aman dengan jatuh pada kufur akbar. I'tiqad itu akbar. Karena dia keliru dalam mempraktekkan syariat ya. Hanya saja mungkin hawa nafsunya mengalahkannya. Maka kufurnya ini kufur amali. Bukan akbar ya. Amma idza iqtarana bihi istihlal, adapun kalau dia menyertainya dengan anggapan pembolehan hukum bunuh diri ini, i'tiqadiyan istihlalul qalbi, dianggap boleh menurut hatinya, fahwal kufru i'tiqadi, makanya kufurnya kufur i'tiqad yang jatuh pada apa? Akbar ya, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wa yakhruju wa bihi yakhruju muslim anil millah, maka dengan ini dia keluar dari seorang muslim, keluar dari ajarannya. Fa mislu hadza yuhmal alaman kana kufran i'tiqadiyan. Maka pemahaman seperti ini ya dipahami bahwa dia berarti jatuhnya pada kufur i'tiqad. Ya. Naam. Adapun yang kufurnya tidak i'tiqad maka tetap tidak sampai khalid mukhallad. Nah, ini kalau dijamakkan dari penjelasan Syekh Albani dan Syekh Utsaimin apa Pak? Berarti kalau yang menghalalkan, kalau yang menghalalkan apa? Kufur akbar. Berarti memang masuk dalam hadis ini makna dohirnya, yaitu kekal selama-lamanya di neraka. Oke? Yang kedua, hadis ini sebagai ancaman saja, tidak sampai benar-benar kekal di neraka. Karena sebenarnya sejatinya pada umumnya orang yang bunuh diri itu tidak sampai menghalalkan, tapi karena ketidakngertiannya, kebodohannya, ya, keputusasaannya dan lain-lain yang dia tidak sampai menganggapnya boleh. Maka yang seperti ini kufur amali. Insyaallah ya, tidak bertentangan ya. Paham ya? Nah, maka kita mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan bimbingan petunjuknya kepada kita semua, menjauhi dari keburukan jiwa-jiwa kita, menjauhkan kita dari keburukan amal-amal kita. Sungguhnya Allah Maha Derma, Maha Mulia, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tafadhol.
Ibu-ibu yang tanya? Sudah diam-diam berarti udah nggak nanya ya? Oh, ibu-ibu dulu Pak. Pak. Dia paham mungkin itu dilarang nggak boleh, tapi dia sendiri dengan putus asa. Itu termasuk di nerakanya kekal atau tidak? Kalau yang bunuh diri kata bom kan tadi terbilang karena kebodohannya aja. Tapi kalau yang bunuh diri sengaja gitu, karena dia putus asa. Nah, sebenarnya hukumnya sama, maksudnya umum masuk tadi yang saya terangkan ya. Mau bunuh diri, ngebom, mau sebenarnya sama, mau pisau, mau putus asa, intinya kalau dia menghalalkan bolehnya bunuh diri, maksudnya halal di sini menganggap bunuh diri itu boleh, ya, bahkan cara jalan yang terbaik. Ya, maka yang seperti ini jelas kafir berarti, kufur, maka kekal di neraka. Tapi kalau putus asa memang jumud butak sudah nggak bisa mikir, ini umumnya orang bunuh diri ya adalah dosa besar saja, tidak sampai keluar dari Islam. Nah, jadi kesimpulan yang tadi dikatakan si Albani itu ketika meyakini halal itu biasanya berangkat dari sekte sesat gitu kan. Dan lebih umumnya makanya yang tadi itu yang ngebom, bunuh diri itu malah biasanya bisa dari pemahaman sesatnya itu. Akhirnya penghalalan. Ya. Penghalalan, jatuhnya pada penghalalan pasti. Karena dia memahaminya sudah dari awal keliru. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap Maha Pengampun ya. Jadi kalau dia memang didasari salah takwil, Allah Maha tahu. Salah takwil itu maksudnya gini. Ini ayat tapi dipahaminya keliru sama dia. Ya Allah Maha tahu ya, dia salah takwil atau. Tapi kalau dia memang sebenarnya tahu, para ulama yang membantah pun tahu, tapi dia ngeyel dengan pemikiran ini. Radikal tetap beda lagi Pak, Bu ya. Model orang seperti ini beda tentunya. Kalau yang tadi cuma penganten bom, pelaku-pelaku yang tidak mengerti apa-apa cuma dicekoki, semangati, beda dengan yang para ustadznya yang punya dalil, yang punya bantahan-bantahan padahal dia tahu tapi malah melawan. Berarti dia atas dasar keyakinan bolehnya aksi bom bunuh diri, maka tentu beda hukumnya. Ya. Nah, meskipun kalau dalam bahasa ulama kita akan selalu ada uzur ya, ada alasan untuk memaafkan orang-orang yang keliru. Hanya Allah yang tahu apakah dia uzur atau tidak, hanya Allah yang tahu. Tapi zahirnya ya, kalau dibangun di atas keyakinannya, pembolehannya, maka bisa jatuh pada kufur. Tapi kalau tidak sampai membolehkan, maka tetap zahirnya dia muslim, maka disolati, dikafani, dimandikan, dikafani, disolati. Dan sunahnya kalau yang ahli agama itu adalah termasuk pemimpin, dia untuk mencontohkan yang baik seperti Rasulullah, tidak ikut nyolati, biar jadi pelajaran. Rasulullah kan pemimpin ya, yang ditaati, yang diteladani. Maka beliau tidak ingin menyontohkan yang seperti ini, biar sahabat aja yang nyolatin, yang lain yang Rasul tidak nyolatin. Nah, Pak, tanya Pak, monggo. Tentang bunuh diri juga, kan ada budaya biasa di Jepang bunuh diri. Oh, itu etikot itu Pak, keyakinan itu kali itu, bukan budaya lagi. Adakah umat dahulu yang seperti itu, Ustaz? Zaman Nabi siapa? Umat dahulu? Iya. Iya, kalau mereka membunuh diri itu kehormatan ya. Samurai itu, ini direkam ya Pak? Khawatirnya salah dipahami. Ya intinya di sebagian daerah, negara itu mungkin ada yang punya seperti itu. Punya keyakinan bahwa bunuh diri ketika dalam kondisi tertentu itu sebuah kemuliaan. Daripada harus terbongkarnya rahasia, kemudian dia bunuh diri. Dalam Islam tidak ada seperti itu. Karena jiwa itu milik Allah, bukan milik dirinya seorang. Makanya kayak menjual ginjal, masuk tuh hukum-hukumnya itu sebenarnya. Tidak boleh. Ginjal itu punya siapa? Punya antum? Enggak, punya Allah. Enggak boleh main serah-serahin ke orang, enggak boleh. Meskipun kita butuh duit.
Masih banyak cara untuk mendapatkan duit, bukan dengan cara seperti itu ya. Jual mata misalkan, tidak boleh. Badan kita milik Allah Subhanahu wa taala. Buat nolong Ustaz, seperti seorang anak memberikan ginjalnya kepada ibunya gitu. Mungkin beda lagi gitu. Beda Pak insya Allah. Beda dengan kasusnya tadi, menjual. Itu pun dikaji lagi mungkin. Ketika menolongnya tadi apa, untuk maslahat apa. Kalau hidup matinya seorang bisa jadi. Tapi kalau cuma sekedar kayak ini biar bisa melek, melihat, mengorbankan orang lain nggak boleh kan? Anaknya mana yang nggak bisa ngelihat, ibunya biar nanti ngelihat, nggak boleh juga. Meskipun ibunya. Wallahu a'lam. Yang jelas hal seperti ini termasuk kontemporer juga. Bisa ada fatwa-fatwa, bisa dilihat dari fatwa-fatwa ulama ya. Rata-rata menerangkannya seperti itu. Jadi termasuk jiwa kita, anggota tubuh kita ini adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala untuk mentasarrufnya, untuk mengaturnya, untuk melepas atau tidaknya, untuk memberikan ke orang atau tidaknya itu ada aturannya. Kalau tidak bukan dengan menurut selera orang masing-masing. Nah, saya kira cukup. Nah, naktafi bi hadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.